Yo 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 yo, halo semuanya. Gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini Mimin bakalan ngelanjutin dong gua series yaitu Martial Master. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go. Cerita berlanjut, di mana setelah Master Zhou memberitahukan soal kekurangan dari ketiga pil kemarin, terlihat para praktisi pun langsung berbondong-bondong meminta agar keluarga Leng bertanggung jawab. Karena memang bloodline milik mereka tidak stabil semua setelah mengkonsumsi pil tersebut. Sontak patriarch keluarga Leng yang melihat semuanya sangatlah panik. Yang pada akhirnya ia pun mengatakan kalau keluarga mereka pasti akan bertanggung jawab. Tapi sayangnya di saat bersamaan Lord Qin Chen pun akhirnya muncul dan mengatakan kalau pil ini sudah sangat rusak. Tentu ia sedikit penasaran bagaimana cara keluarga Leng bertanggung jawab. Jelas patriarch keluarga Leng yang mendengarnya kembali dibuat kesal. Bahkan ia hanya mengatakan kalau perkataan Lord Qin Chen tadi hanyalah sebuah omong kosong. Tapi lagi-lagi ia langsung diskakmat. Karena memang Lord Qin Chen berani mengajak semuanya ke tanah suci bloodline untuk mengecek kebenarannya. Tentu hal itu membuat para praktisi pun semakin panik dan semakin menuntut agar keluarga Leng bertanggung jawab. Sementara Lord Qin Chen sendiri ia kembali menjelaskan tentang pil tersebut. Di mana setelah ia meneliti kemarin, ternyata ketiga pil jenis baru itu mengandung banyak anggrek Phoenix. Jelas jika digunakan dalam waktu yang lama, maka akan mempengaruhi bloodline seseorang dan bahkan merusaknya. Dan oleh karena itulah, sebagai salah satu Papillon Pill terbesar di dinasti ini, mereka pun tak mau meracuni para pejuang dinasti. Bahkan Papillon Pill juga sudah membuat keputusan besar, di mana ternyata sisa-sisa dari anggrek Phoenix kemarin dimusnahkan oleh Lord Qin Chen di hadapan semua orang. Waduh, ini dia ya rencana dari Lord Qin Chen. Sontak semua yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget. Karena memang jika di total-total harga dari semua anggrek tersebut bisa mencapai jutaan batu roh kelas menengah. Tapi jelas karena Lord Qin Chen sudah menjual sebagian dari anggreknya kemarin, jadi ia pun sudah untung dan tak rugi sedikit pun. Tentu ia juga menegaskan kalau keputusan mereka ini demi keamanan bersama agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti pil racun kemarin. Sontak patriarch Leng yang melihat semuanya benar-benar dibuat shockbreaker ya lur ya. Waduh, karena memang keluarga Lengnya baru saja menghabiskan banyak uang untuk membeli anggrek tersebut. Bahkan mereka juga memakai tabungan keluarga. Sedangkan Lord Qin Chen yang melihatnya, ia malah menyinggung keluarga Leng dengan mengatakan kalau semua anggrek Phoenix ini ia beli menggunakan tabungan di Papillonnya. Namun demi keamanan dan kesejahteraan mereka, ia tak segan-segan untuk membakar semuanya. Jelas mulai hari ini ia pun memberitahukan siapapun praktisi yang membeli ketiga pil kemarin di Papillonnya, maka ia akan bertanggung jawab penuh. Wede. Sontak para praktisi yang mendengarnya pun juga sangatlah senang. Di sana Lord Qin Chen juga mengatakan untuk keluarga Leng sendiri dalam penjualan pil yang rusak itu, ia sudah bekerja sama dengan para pejabat dinasti untuk menyelidikinya lebih lanjut. Bahkan raja juga akan turun tangan demi keamanan para praktisi ini. Jelas para praktisi yang memang sudah terlanjur membeli di keluarga Leng, mereka pun juga ikut senang dan kembali menuntut agar keluarga Leng mau bertanggung jawab dan mengembalikan uang mereka. Tentu patriarch yang melihat semuanya juga tak bisa apa-apa. Yang pada akhirnya ia pun menyuruh bawahannya untuk memanggil leluhur Pogong. Namun sayangnya para praktisi ini sudah tidak terbendung lagi dan tetap meminta agar uangnya dikembalikan. Lord Qin Chen yang melihatnya, ia juga tambah memprovokasinya, yang membuat patriarch keluarga Leng pun benar-benar dibuat kesal. Bahkan kali ini ia sampai menyerang Papillon Pill. Tapi jelas Master Zhou yang melihatnya, ia juga tak tinggal diam dan dengan cepat mengcounter serangan itu. Tentu ia juga mengingatkan, sebagai keluarga utama yang ada di dinasti, seharusnya keluarga Leng tak keberatan sama sekali untuk mengembalikan uang mereka.
Jelas ia sebagai master di Papiliun juga tak akan membiarkannya dalam merusak pasar pilnya. Sementara Patriot sendiri setelah pertarungan serta tuntutan dari para praktisi barusan, ia pun malah jatuh pingsan. Namun untungnya di saat bersamaan leluhurnya yaitu Leng Pogong pun juga akhirnya muncul. Sontak semua yang melihat leluhur Pogong sudah berada di ranah Martial King tingkat ke-7 juga sangatlah kaget. Sedangkan leluhur Pogong sendiri ia langsung menyadari kalau Lord Qin lah yang mengatur serta merencanakan semua ini. Lord Qin yang mendengarnya ia malah menyinggung leluhur Pogong yang katanya selama ini selalu bertindak sesuka hati. Mentang-mentang ia memiliki kekuatan yang besar, bahkan ia juga sudah menipu banyak orang. Sementara Patriot Leng yang akhirnya sadar dari pingsannya, ia langsung mengatakan kalau masalah ini pasti konspirasi dari Papiliun Pil untuk menyudutkan keluarga mereka. Sontak leluhur pun semakin marah. Bahkan kali ini ia tak segan-segan untuk memberikan serangannya dan berniat mengeksekusi Lord kita itu. Aduh, Lord Danger nih. Untungnya Master Zo yang melihatnya juga tak tinggal diam dan mencoba menahan serangan itu. Tapi sayang serangan dari leluhur Pogong barusan benar-benar sangatlah kuat. Jelas Master Zo pun juga sangatlah marah. Bahkan ia sampai mengancam jika leluhur berani melukai Lord Qin sedikit saja, maka ia akan memusnahkan keluarga Lengnya. Wede, hajar. Sementara leluhur sendiri ia masih tak peduli dan tetap berniat mengeksekusi Lord kita itu. Alhasil bentrokan di antara mereka pun tak bisa dielakkan. Yang lagi-lagi Master Zo dibuat kewalahan dengan leluhur yang sudah berada di ranah Martial King. Lord Qin yang melihatnya ia hanya mengingatkan agar Master Zo mengingat perasaan ini. Karena katanya di masa depan ia pasti akan menerobos ke ranah Martial King juga. Tapi Master Zo yang melihat semuanya ia sudah terlanjur panik dan menyuruh Lord kita untuk segera pergi. Yang sudah jelas Lord Qin sebagai reinkarnasi master bela diri tertinggi menolak untuk pergi dan berniat melawan leluhur Pogong. Namun untungnya ketika pertarungan mau dilanjutkan, ketika itu juga seorang tetua datang dan menghentikan tindakan dari leluhur. Yang ternyata tetua itu adalah Fu Qingcheng aka dekan di Akademi Dising atau Akademi Xingdi ya lur ya. Tak hanya dia, di saat bersamaan Raja Dinasti Wei pun juga akhirnya tiba. Jelas raja yang memang sudah mengetahui soal masalah ini, ia pun mencoba bertindak adil dan akan bertindak secara hukum. Karena memang ia sendiri tak akan membiarkan keluarga manapun dalam menindas para rakyatnya. Tapi meskipun begitu, ia tetaplah marah kepada leluhur Pogong yang katanya sudah sangat lancang di kota kekaisaran. Leluhur Pogong yang mendengarnya hanya mengatakan kalau Lord Qin ini adalah orang yang licik dan sangat berbahaya. Bahkan Lord Qin juga sudah bekerja sama dengan Papiliun Pil untuk menjebak keluarga Lengnya. Jelas dengan begini ia pun meminta izin untuk membunuh Lord kita itu. Aduh. Namun tentu sang raja yang mendengarnya ia pun langsung menolaknya. Bahkan karena leluhur Pogong sudah bertindak tanpa hukum, ia pun malah menyuruh para bawahannya untuk menangkap leluhur Pogong itu sendiri. Tapi lagi-lagi leluhur Pogong juga tak tinggal diam dan malah melawan balik. Di sana ia bilang jika raja tak mau menghukum Lord Qin serta Papiliun Pil, maka raja juga tak berhak untuk menghukum keluarga Lengnya. Sementara raja sendiri mendengar leluhur Pogong yang sedari tadi membahas kalau keluarga Lengnya sudah dijebak oleh Lord Qin ia pun hanya menanyakan apakah doi punya bukti. Namun sayangnya leluhur Pogong tak punya bukti sama sekali, yang membuat si raja pun tetap menyuruh para bawahannya untuk menangkap semua anggota dari keluarga Leng. Tapi lagi-lagi seketika itu juga malah muncul seorang tetua yang menghentikan keributan itu. Yang ternyata itu adalah Wu Shengfeng aka leluhur dari keluarga Wu. Jelas di sana ia mencoba membela leluhur Pogong yang katanya merupakan seorang praktisi dinasti, di mana ia yakin kalau tindakan dari leluhur Pogong tak akan merugikan dinasti mereka. Dan oleh karena itulah ia pun juga menyarankan agar raja membiarkan keluarga Leng dalam menyelesaikan masalah ini. Terlihat di sana juga muncul dua orang praktisi yang juga membela leluhur Pogong, yang dimana mereka ini adalah Yu Lengchang aka ketua dari sekte Guyuan, serta Cheng Wuyi aka ketua sekte Wuji.
Sontak leluhur Pogong yang melihat semuanya, ia pun hanya mengatakan kalau ia sudah dijebak oleh ketua Papiliun Pil yaitu Master Zhou, serta bocah dari 5 kerajaan yaitu Lord Qin Chen kita. Di sana para ketua sekte yang mendengar nama dari Lord Qin Chen, mereka pun juga langsung ingat kalau wakil ketua dari sekte Liu Xian yaitu Hua Sheng kemarin juga dibunuh oleh Lord Qin Chen. Tentu melihat Lord Qin Chen yang masih muda tapi sudah berada di ranah martial venerable tingkat ke-6, mereka juga dibuat kagum. Sementara raja sendiri menyadari kalau mereka ingin mengalihkan pembicaraan, ia pun langsung menegurnya. Tapi lagi-lagi para ketua ini mengatakan dalam masalah ini pasti ada yang tersembunyi, yang pada akhirnya mereka pun menyarankan agar raja tidak menangkap leluhur Pogong, melainkan biar keluarga Leng lah yang menebus dosa-dosanya. Si raja yang mendengarnya tanpa diduga ia malah menyetujui, yang membuat masalah pun berakhir dan semua pun bubar. Tapi meskipun begitu, sesampainya di ruangannya si raja sangatlah marah karena menurutnya para keluarga Leng, ketua sekte serta leluhur Wu tadi sudah sangatlah lancang dan tidak menghargainya sama sekali. Sontak bawahan yang mendengarnya juga tak bisa berbuat banyak dan hanya bisa terdiam. Cerita berlanjut di mana setelah sedikit perselisihan dengan para leluhur kemarin, sang raja pun sangatlah kesal karena menurutnya mereka tak menghargainya sama sekali. Yang pada akhirnya ia pun menyuruh para penjaga bayangan untuk bergegas menemukan obat mujarab agar dapat memperpanjang hidup seseorang. Sedangkan di tempat lain atau di Papiliun Pil, Lord Qin Chen pun hanya menyuruh Master Zhou untuk memanfaatkan semua kerusakan dari keluarga Leng ini dan mengambil alih seluruh pasar pilnya. Jelas tanpa ragu lagi Master Zhou pun juga mengiyakan dan akan mengatur semuanya. Tak hanya itu, Papiliun Pil juga memasang sebuah brosur pengumuman. Terlihat di sana di Papilionnya para praktisi dan para warga langsung berbondong-bondong membeli pil di Papiliun. Sementara mereka sendiri tentu langsung memproduksi lebih banyak jumlah pil lagi. Balik lagi ke kediaman dari sang raja. Di sana bawahan pun melaporkan kalau pengawal kekaisaran juga membeli sejumlah pil baru, yang dimana hanya dalam waktu setengah bulan saja ada lebih dari 3.000 praktisi yang berhasil menerobos. Sontak sang raja yang mendengarnya juga cukuplah kaget dan langsung mengajak bawahan itu untuk pergi ke Papiliun Pil. Sementara di Papiliun Pil, setelah memurnikan banyak obat tadi, Master Zhou pun langsung memberikan total penghasilannya hari ini kepada Lord Qin Chen kita. Tapi di sana Lord Qin Chen malah menolak mengambilnya dan memberikan kepada Master Zhou itu sendiri karena menurutnya Papiliun Pil lah yang pantas mendapatkannya. Terlebih lagi ternyata Lord Qin Chen berniat mendirikan Papiliun sendiri yaitu Papiliun Chen ya lur ya. Wede. So jadi Papiliun Pil akan ia biarkan dalam menjual 3 jenis pil efek khusus kemarin. Jelas dengan begitu Papiliun Pil domain Betian tak akan bisa campur tangan dalam bisnisnya ini. Namun di sela-sela obrolan mereka itu, tetua subuh pun menghampiri dan melaporkan kalau raja datang ke sini. Terlihat di sana sang raja yang melihat semuanya, ia pun langsung menanyakan kabar mereka. Tak hanya itu, ternyata tujuannya datang ke sini untuk membeli 300.000 pil efek khusus yang diciptakan oleh Lord Qin Chen. Waduh, banyak juga nih. Master Zhou yang mendengarnya hanya mengatakan kalau pil efek khusus itu Lord Qin Chen lah yang membuatnya. Jadi sang raja harus menanyakannya kepada Lord Qin Chen kita. Sementara Lord Qin Chen sendiri, ia malah mengajak sang raja untuk bekerja sama saja. Karena memang seperti yang mereka tahu, pilnya ini sangatlah mengerikan. Bahkan setelah dikonsumsi bisa menyapu seluruh tanah 100 dinasti ini. Jelas jika sang raja mau bekerja sama dengannya, ia harus menyiapkan bahan baku untuk membuat pil tersebut. Tak hanya itu, Lord Qin Chen juga akan memberikannya 10% keuntungan dari penjualannya. Tapi meskipun begitu, Lord kita juga meminta agar ia diberikan hak izin untuk mengembangkan daerah kumuh yang ada di wilayah barat. Tentu tanpa basa-basi lagi, sang raja pun langsung menyetujui kerjasamanya dan akan menyiapkan semua bahan baku yang dibutuhkan. Sontak Master Zhou yang mendengar kalau Lord Qin Chen menginginkan daerah kumuh, ia juga sedikit bertanya-tanya. Terlebih lagi, Lord Qin Chen juga mau memberikan 10% keuntungannya. Sementara Lord Qin Chen yang mendengarnya hanya mengatakan kalau satu-satunya masalah yang perlu mereka selesaikan saat ini adalah masalah bahan baku, kapasitas produksi dan juga penyaluran.
Jelas karena Liu Xuanrui atau kaisar dari dinasti Wei setuju dengan kerjasamanya, maka para alkemis dinasti pasti akan ikut bergabung dalam pemurniannya. Tentu dengan begitu secara tidak langsung akan meningkatkan kapasitas produksi mereka. Dan yang terpenting dari kerjasamanya ini, mereka akan menjual pil obat atas nama dinasti Wei. Jelas jika sewaktu-waktu mereka ditentang oleh Papilion lain, musuh pasti tak akan bisa berbuat banyak. Bahkan Papilion pil domain Betian aja juga pasti akan terdiam. Wede. Sontak Master Zhou yang melihat Lord Qin Chen bisa berpikiran sejauh itu, ia lagi-lagi dibuat kagum. Lord Qin Chen yang mendengarnya hanya mengatakan, dalam hal bisnis itu jangan hanya melihat kepentingan jangka pendek, tapi lihatlah juga kepentingan jangka panjangnya. Jelas Master Zhou yang mendengarnya kembali dibuat kaget. Bahkan ia sampai sedikit bertanya-tanya siapa Lord Qin Chen sebenarnya. Tapi meskipun begitu, ia sedikit mempertanyakan soal daerah kumuh tadi, yang katanya hanyalah sebuah tanah tandus. Namun tentu Lord Qin Chen mengatakan kalau tujuannya adalah membangun sebuah pusat perdagangan, ya lur ya. Sedangkan di depan Papilion Pil, ternyata brosur yang dipasang tadi bertuliskan kalau mereka merekrut banyak pekerja dalam jumlah yang tidak terbatas. Sontak mereka yang melihatnya cukuplah kaget. Terlebih lagi seseorang mengatakan kalau Papilion Pil pergi ke Kotasi atau daerah kumuh untuk merekrut sejumlah pekerja. Yang sudah jelas hal ini ada hubungannya dengan Papilion Chen atau Papilion yang akan didirikan oleh Lord Qin Chen. Di sana terlihat di Kotasi atau daerah kumuh, mereka pun sudah mengumpulkan sejumlah orang dan berniat mengumumkan sesuatu. Tapi di antara para warga tersebut ada beberapa warga yang bertindak rese, yang membuat tetua subuh pun bertindak tegas dan langsung mengusir warga tersebut. Waduh. Sementara Master Zhou yang melihatnya hanya mengingatkan Lord Qin Chen kalau orang-orang di daerah kumuh ini benar-benar tak ada nyali dan takutnya mereka tak akan bisa diandalkan. Tapi jelas Lord Qin Chen memiliki pemikiran sendiri karena katanya selama ini orang-orang di sini selalu hidup di bawah kemiskinan. Tentu hal itulah yang akan menjadi faktor dan membuat mereka semua memiliki semangat sukses lebih tinggi daripada orang biasa. Bahkan tekad dan usahanya mungkin jauh lebih baik jika dibandingkan dengan orang di kota. Dan oleh karena itulah ia berniat memberikan mereka kesempatan. Namun meskipun begitu, Lord Qin Chen tetap menguji mental mereka dengan menghinanya secara terang-terangan. Bahkan ia mengatakan sebelum ia datang ke daerah kumuh ini, ia selalu mendengar kata kalau di sini hanyalah sekumpulan pecundang sampah yang tidak berguna. Waduh. Sontak hal itu membuat mereka pun sangatlah kesal. Tapi Lord Qin Chen hanya mengatakan kalau tadi bukanlah ia yang mengatakannya, melainkan itu hanyalah pendapat dari orang-orang di kota kekaisaran. Namun tenang, ia sendiri tak akan berpikiran seperti itu, karena memang Lord Qin Chen yakin kalau di dunia ini tak ada yang terlahir sebagai sampah. Jelas semua orang pasti ingin sukses, pasti ingin dihormati dan juga dikagumi. Tapi sayang mimpi-mimpi tersebut terkadang bukan dikalahkan oleh seseorang, melainkan dikalahkan oleh kerasnya kehidupan ini, yang membuat seseorang pun malah meragukan dirinya sendiri dan bahkan menyalahkan keadaan. Tak hanya itu, Lord Qin Chen juga menyuruh mereka untuk menanyakan kepada diri mereka sendiri apakah mereka mau berkembang atau tidak. Bahkan ia juga mengetahui kalau mereka ini selalu berpikir agar diberikan kesempatan. Tapi sayangnya selama ini tak ada seorang pun yang mau memberikan mereka kesempatan, karena memang mereka sudah dipandang rendah duluan. Namun tenang, kedatangan Lord Qin Chen hari ini untuk memberikan mereka semua kesempatan, di mana selama mereka menjadi anggota di Papilion Pil-nya, maka tak akan ada lagi seorang pun yang berani memandang rendah mereka, karena memang sejatinya mereka ini juga sama seperti yang lain, yaitu seorang manusia yang juga harus dihargai. Wede. Sontak mereka yang mendengar kata-kata motivasi dari Lord Qin Chen pun beneran langsung semangat dan berbondong-bondong untuk menjadi pekerja di Papilionnya. Jelas Lord Qin Chen yang melihat semuanya, ia pun langsung menyerahkannya kepada tetua Subo untuk mengatur perekrutan pekerja ini. Sedangkan di sisi lain atau lebih tepatnya di keluarga Leng, berita tentang Papilion Pil merekrut banyak pekerja di daerah kumuh sudah sampai ke telinga mereka. Tentu mereka pun juga cukuplah kaget dan sedikit bertanya-tanya, apakah Papilion Pil ingin membuka pasar dengan para sampah di sana?
Namun di saat bersamaan para leluhur dari sekte Wuji, sekte Guyuan dan keluarga Wu datang ke sana, di mana mereka mengatakan kalau lawan mereka yang sebenarnya adalah Liu Xuanrong atau Raja Dinasti Wei. Sontak Leng Pogong yang baru mengetahui kalau Raja sudah bekerja sama dengan Papiliun Pil, ia pun sangatlah kesal karena menurutnya mereka sudah meremehkan keluarga Lengnya. Tapi di sana para leluhur lain meyakinkan kalau semua pasti akan baik-baik aja. Tentu selama tokoh keluarga Leng masih ada, terlebih lagi mereka juga bekerja sama, jelas mereka pasti akan bisa melawan balik. Namun meskipun begitu, satu-satunya prioritas mereka sekarang adalah memikirkan bagaimana cara melawan Raja Dinasti Wei-nya. Leluhur Pogong yang mendengarnya, ia malah mengatakan kalau Lord Qin Chen lah yang sangat bahaya. Bahkan ia sampai menjanjikan kalau ia pasti akan membunuh Lord kita itu. Aduh, Lord Danger nih. Balik lagi ke daerah kumuh, di mana Master Zhou melaporkan kepada Lord Qin Chen kalau pembangunan pusat perdagangan mereka sudah resmi dimulai. Tentu dengan banyaknya para pekerja, diperkirakan akan selesai dalam waktu 1,5 bulan. Lord Qin Chen yang mendengarnya, ia lagi-lagi menyerahkan semua itu kepada tetua Subo. Kemudian ia juga menyuruh Master Zhou untuk fokus saja berkultivasi dan menerobos kerana Martial King tingkat ke-7. Master Zhou yang mendengarnya awalnya juga cukuplah ragu. Tapi Lord Qin Chen mengatakan kalau kultivasi Master Zhou ini sama persis dengan ketua Nanggong dan ketua dari Aula Senjata. Dan oleh karena itu mereka bisa mengkonfirmasinya agar melakukan penerobosan bersama. Jelas ia sendiri sangat berharap agar mereka bisa menerobos kerana Martial King dalam waktu 1 bulan. Sontak Master Zhou yang mendengarnya lagi-lagi sangatlah kaget ya lur ya. Tapi cerita berlanjut di mana setelah merekrut banyak pekerja di daerah kumuh kemarin, tak terasa setengah bulan pun sudah berlalu. Di sana terlihat di kota kekaisaran, para warga pun masih sedikit bertanya-tanya soal Papiliun Chen. Jadi Papiliun Chen milik Lord Qin Chen itu adalah suatu pusat perdagangan yang akan menjualkan banyak barang, di mana ada senjata, bahan obat dan lain-lain. Tak hanya itu, tertulis juga di sana kalau Papiliun Chen membuka sewa toko seharga 10.000 sejati kelas menengah. Sontak para warga yang merasa kalau harga tersebut sangatlah mahal pun tak terlalu memperdulikannya. Sementara di kediaman keluarga Leng, mereka yang menyadari kalau Papiliun Pil dan Lord Qin Chen membuka sebuah pusat perdagangan di daerah kumuh hanya tertawa tipis. Karena menurutnya daerah kumuh adalah tempat yang paling miskin dan tentunya tak akan ada orang yang belanja di sana. Bahkan leluhur Pogong juga langsung beranggapan kalau Lord Qin Chen pasti akan bangkrut dalam 1 bulan ke depan. Aduh. Sedangkan Lord Qin Chen sendiri ia dihampiri oleh Henu yang mengabarkan kalau sampai saat ini masih belum ada seorang pun yang mau menyewa toko di Papiliun Chen-nya. Tapi terlihat Lord Qin Chen masih cukuplah santuy. Terlebih lagi Papiliun Chen-nya ini sudah diisi oleh 3 kekuatan besar, yaitu Papiliun Pil, Aula Senjata dan juga Tanah Suci Bloodline. Di mana ketiga kekuatan itu semuanya sudah memindahkan tokonya ke Papiliun Chen miliknya. Sementara keesokan harinya, terlihat para warga juga cukuplah kaget melihat toko-toko dari Papiliun Pil, Aula Senjata, dan Tanah Suci sudah tak ada lagi. Kemudian di sela-sela kebingungan mereka itu, tiba-tiba salah satu warga pun datang dan mengabarkan kalau semalam mereka sudah memindahkan semua tokonya ke pusat perdagangan milik Papiliun Chen. Sontak mereka yang mendengarnya pun cukup penasaran dan bergegas pergi ke sana. Terlihat sesampainya di sana, meskipun tempatnya berada di daerah kumuh, tapi pusat perdagangan Papiliun Chen ini ternyata sangatlah mewah ya lur ya. Dimana di dalam Papiliun tersebut tak hanya desainnya aja yang elegan, tapi di sana juga memiliki belasan lantai. Kemudian salah satu pelayan pun datang dan mengajak mereka untuk melihat-lihat. Di sana ia juga mengenalkan beberapa pil yang memang baru diluncurkan oleh Papiliun Pil. Tak hanya itu, karena pusat perdagangan Papiliun Chen ini baru saja resmi dibuka, jadi ketiga toko dari Papiliun Pil, Aula Senjata dan Tanah Suci Bloodline juga memberikan diskon 10% selama 3 hari ke depan.
Di sana pelayan juga menjelaskan soal transaksinya, di mana setelah menentukan barang yang akan dibeli, para pengunjung hanya perlu membawanya ke kasir Pavilion Chen untuk melakukan pembayaran. Alhasil setelah mendengar semua penjelasan itu, para warga pun langsung ke kasir Pavilion Chen untuk melakukan pembayarannya. Mbak-mbak kasir yang melihatnya, ia juga langsung memberitahukan di mana siapapun yang berbelanja lebih dari 10 keping batu sejati kelas menengah, mereka dapat mendaftar sebagai anggota Pavilion Chen. Tak hanya itu, setiap pembelian juga akan diakumulasikan menjadi sebuah poin, di mana poin tersebut dapat ditukarkan menjadi uang jika memang sudah terkumpul banyak. Dan juga semakin banyak poin yang mereka kumpulkan, maka akan meningkatkan tingkat keanggotaannya. Jadi tingkat keanggotaan ini sama seperti member gitu ya lur ya, dimana siapapun yang berhasil menjadi anggota, maka mereka dapat menikmati diskon dari Pavilion Chen. Tapi tentunya untuk member keanggotaan ini juga terbagi menjadi beberapa bagian, dimana untuk yang terendah ada keanggotaan dasar. Tentu mereka yang sudah menjadi keanggotaan dasar akan mendapatkan diskon 5%. Dan untuk anggota yang tertinggi adalah anggota kartu hitam, di mana mereka akan mendapatkan diskon 20%. Sontak para warga yang menyadari kalau ini cukup menarik pun langsung berbondong-bondong untuk mendapatkan kartu member tersebut. Kemudian Mbak Kasir pun juga memberitahukan kalau di Pavilion Chen-nya ini juga ada sebuah restoran, penginapan, serta berbagai toko perhiasan dan juga toko pakaian. Waduh, setara mall ini mah ya lur ya. Bahkan di lantai yang paling atas mereka juga sudah menyediakan pusat pelatihan untuk para praktisi bela diri. Namun tentunya untuk bisa pergi ke lantai atas, mereka juga harus mencapai tingkat keanggotaan tertinggi terlebih dulu. Sementara Lord Qin Chen aka bos besar dari Pavilion Chen, ia yang sedang berlatih tiba-tiba dihampiri oleh para ketua dari 3 kekuatan besar, yaitu Master Zhou dari Pavilion Pil, Ketua Yelu dari Aula Senjata, dan Presiden Nanggong dari Tanah Suci Bloodline. Di mana mereka bertiga sangatlah senang karena ternyata hasil penjualan hari ini mencapai 7,7 batu sejati kelas menengah. Bahkan keuntungan bersih mereka juga menyentuh angka 2 juta lebih. Tak hanya itu, modal yang mereka keluarkan kemarin juga langsung balik, karena memang pembukaan di hari ini pengunjungnya sangatlah banyak, sampai 600.000 orang ya lur ya. Namun Lord Qin Chen yang mendengarnya malah cosplay lemon dan tampak biasa aja, karena katanya ini hanyalah sebuah keuntungan kecil. Aduh. Tentu sebagai pak bos tertinggi di Pavilion Chen, ia memiliki tujuan sendiri, yaitu mencapai 100 juta pendapatan di tahun ini. Sontak semua yang mendengarnya sangatlah kaget. Tapi seketika itu juga Sin pun malah berpindah ke kota kekaisaran, di mana para keluarga besar yang melihat kemajuan dari Pavilion Chen kemarin, kali ini mereka malah berbondong-bondong untuk menyewa toko di sana. Namun jelas tetua subuh mengingatkan untuk bergabung dengan Pavilion Chen, mereka juga harus menuruti beberapa syarat, di mana selain membayar sewanya, mereka juga harus memberikan 20% omset penjualannya kepada Pavilion Chen. Sontak hal itu membuat tetua ini pun cukuplah kaget dan beranggapan kalau Pavilion Chen ingin melakukan pemerasan. Aduh. Tapi tetua subuh dengan santuy mengatakan jika mereka tak setuju juga tidak masalah. Namun yang perlu digarisbawahi, jika mereka menjelek-jelekan Pavilion Chen, maka harga sewanya pasti akan meningkat. Yang pada akhirnya para keluarga ini pun berpikir 2 kali untuk menyewa toko tersebut. Sementara di kediaman keluarga Leng, terlihat di sana para tetua juga cukuplah kesal karena ternyata peresmian Pavilion Chen kemarin malah berdampak buruk ke bisnis mereka semua. Leluhur Pogong yang mendengarnya, awalnya ia juga tak bisa berbuat banyak. Terlebih lagi Lord Qin Chen sendiri dilindungi oleh Pavilion Pil, yang membuat jangankan untuk membunuhnya, menyentuh Lord Qin Chen saja mereka tak akan mungkin bisa. Namun Patriarch Sleng yang mendengarnya langsung mengingatkan identitas asli dari Lord Qin Chen, yang dimana ia hanyalah bocah dari 5 kerajaan. Tentu ia pun menyarankan agar mereka mengirim orang aja untuk menghajar rekan-rekan Lord Qin Chen yang memang berasal dari 5 kerajaan. Namun para tetua bilang kalau wilayah 5 kerajaan itu sudah dilindungi oleh hukum kontinental, yang dimana mereka tak bisa bertindak sesuka hati. Tapi lagi-lagi Patriarch Sleng masih memiliki ide, di mana ia berniat membiarkan sekte Liu Xian dan Lembah Elang Langitlah yang akan melakukannya, karena memang kedua sekte tersebut memiliki dendam dengan Lord Qin Chen.
Tentu meskipun mereka ketahuan, setidaknya mereka masih memiliki sebuah alasan. Sontak para tetua yang mendengar ide tersebut pun juga tak keberatan sama sekali. Balik lagi ke Lord Qingchen, di mana terlihat ia dan 4 rekannya yaitu Henu, Xiao Yu, Siming, dan Xiao Jing atau anak dari Raja Lingwu sedang berlatih. Di sana Lord Qingchen sebagai pak bos tertinggi juga mencoba membantu teman-temannya dalam berkultivasi. Bahkan ia memberikan mereka pil Raja Dara kelas 7-nya agar teman-temannya bisa meningkatkan ranah. Namun terlihat setelah mengkonsumsi pil tersebut, awalnya mereka semua tampak kesulitan. Yang pada akhirnya dengan beberapa tekniknya Lord Qingchen pun sampai masuk ke dalam kesadaran teman-temannya. Di sana di dalam kesadarannya, melihat beniro yang mereka dapatkan di turnamen 5 negara kemarin, Lord Qingchen juga cukuplah kaget. Karena menurutnya kekuatan dari benih tersebut cukuplah aneh. Terlebih lagi ketika ia masuk ke sana, tiba-tiba benihnya malah menghilang. Sontak ia pun sedikit bertanya-tanya sebenarnya benda apa benih tersebut. Sedangkan di dunia luar terlihat meskipun awalnya mereka cukup kesulitan, tapi pada akhirnya mereka semua berhasil melakukan penerobosan berkat bantuan pil Raja Darahnya. Bahkan Xiao Yu sampai menunjukkan niat pedang penembus dindingnya dan mengatakan kalau ia sudah mencapai puncak tahap menengah tingkat ke-6. Di sana tak hanya Xiao Yu, Siming, dan Henu ternyata juga sama-sama berhasil menerobos ke tingkat 6. Lord Qingchen yang melihatnya hanya mengatakan pil Raja Darahnya ini adalah pil kelas 7, yang dimana sudah seharusnya mereka meningkat ranah setelah mengkonsumsi pil tersebut. Kemudian melihat teman-temannya yang berhasil dibuff, Lord Qingchen pun langsung memberikan Henu sebuah misi, di mana Henu akan memimpin Xiao Yu dan yang lain untuk pergi ke wilayah 5 kerajaan dan menjaganya. Jelas Xiao Yu yang mendengarnya sedikit bertanya-tanya apakah ini ada hubungannya dengan keluarga Leng. Yang ternyata Lord Qingchen sudah mencurigai kalau keluarga Leng pasti akan menyerang wilayah 5 kerajaannya. Widih, emang Lord yang satu ini no counter ya lur ya. Cerita berlanjut di mana setelah Lord Qingchen menyuruh Henu dan kawan-kawan untuk menjaga wilayah 5 kerajaan kemarin, seketika itu juga ia pun dihampiri oleh ketiga ketua sekte yang mengabarkan kalau bahannya hampir lengkap. So jadi mereka ini mau mencoba untuk menerobos ke ranah Martial King ya lur ya. Tapi perlu beberapa bahan lagi termasuk batu kristal kaisar yang harus mereka ambil ke domain Betian. Di mana menurut perkiraan hal itu akan memakan waktu 3 bulan. Namun jelas Lord Qingchen tak bisa menunggu selama itu. Yang pada akhirnya Presiden Nanggong pun menyarankan agar mereka menemui Raja Dinasti Wei terlebih dulu, karena menurutnya mungkin saja mereka memiliki bahan tersebut. Terlihat sesampainya di kerajaan, sontak sang raja yang melihat para master menghampirinya juga cukuplah kaget dan sedikit bertanya-tanya. Tapi meskipun begitu, ia tetap menyambut mereka semua dengan memberikannya sebuah teh yang diproduksi langsung dari Gunung Suci, di mana katanya teh tersebut tidak dijual di pasaran. Tak hanya itu, air yang ia gunakan juga diambil langsung dari Sungai Tianhe yang ada di domain Betian, di mana air tersebut dapat membantu mereka membersihkan tubuh, memulihkan energi yin yang, dan bahkan juga bermanfaat bagi kekuatan spiritualnya. Jelas Lord Qingchen dan kawan-kawan yang mendengarnya juga dengan senang hati menerima teh tersebut. Dan kemudian sang raja pun menanyakan apa tujuan mereka datang ke sini. Lord Qingchen yang mendengarnya ia pun langsung to the point dan mengatakan apakah di gudang kerajaan menyimpan batu kristal kaisar. Namun sayangnya sang raja hanya bilang kalau di gudang kerajaannya memang banyak bahan-bahan yang langka, tapi ia sendiri tak mengetahui sama sekali soal batu tersebut. Yang pada akhirnya ia pun berniat untuk membawa Lord Qingchen ke gudang di kerajaannya. Tentu jika memang batunya ada, ia pasti akan menyerahkannya. Kemudian ia juga menyuruh bawahannya untuk membawa anak-anaknya ke sini. Sementara Lord Qingchen sendiri ia juga sangat berterima kasih. Namun sebelum itu ia juga mengatakan jika memang batu kristalnya ada, maka sang raja juga harus meminta Dekan Fu Xingcheng untuk membantunya. Sang raja yang mendengarnya awalnya ia cukuplah ragu karena memang ia beranggapan kalau Lord Qingchen mau menargetkan keluarga Leng.
Tapi jelas Lord Qingchen bilang kalau ia tak akan melakukan apapun kepada keluarga Leng. Melainkan tujuannya ini hanya untuk membantu raja itu sendiri dalam menerobos kerana Martial King dalam waktu 1 bulan saja. Sontak sang raja yang mendengarnya sangatlah kaget. Terlebih lagi Lord Qingchen juga menjanjikan jika batu kristalnya memang ada serta dibantu dengan dekan Fu Xingcheng, maka kemungkinan berhasil dalam penerobosannya bisa mencapai 70%. Bahkan jika memang mereka bisa menemukan satu praktisi derana Martial King lagi, maka tingkat keberhasilannya bisa mencapai 90%. Alhasil sang raja yang mendengar semuanya pun langsung tak keberatan sama sekali dan akan membicarakannya dengan dekan Fu. Selain itu, untuk masalah batu kristalnya sendiri, ia akan membiarkan Lord Qingchen untuk memeriksa semua gudang-gudangnya. Dan di saat bersamaan, tiba-tiba ada 2 praktisi yang juga datang ke sana. Yang ternyata kedua praktisi ini adalah anak dari sang raja, ya lur ya. So, jadi untuk yang cowok ini adalah putra kelimanya yang bernama Liu Yuanxin. Sedangkan untuk yang cewek adalah putri ke-9-nya yang bernama Liu Lingyun. Tak hanya itu, sang raja juga mengenalkan Lord Qingchen dan kawan-kawan kepada anak-anaknya. Sontak mereka yang mengetahui kalau keempat master ini adalah ketua pavilion semua, mereka pun langsung memberikan hormat. Di sana Master Zhou yang melihat Putri Lingyun, ia juga langsung sedikit memujinya. Karena memang menurut rumor yang beredar, ia sangatlah cerdas dan juga sangat berbakat. Namun melihat Lord Qingchen yang masih sangatlah muda, tapi sudah bisa menjadi ketua di Pavilion Chen, awalnya ia juga sedikit memujinya. Tapi ternyata di balik pujian itu, Putri Lingyun malah berniat menantang Lord Qingchen untuk mengetes kekuatannya. Sang raja yang mendengarnya awalnya cukuplah marah karena memang anaknya itu tidaklah sopan. Tapi ternyata Lord Qingchen tak keberatan sama sekali, yang membuat duel di antara mereka pun tak bisa dielakkan. Di sana terlihat tanpa basa-basi lagi Putri Lingyun pun langsung mengeluarkan pedang miliknya dan memberikan serangannya terus-menerus. Namun sayangnya hal itu tidak berdampak besar, karena terlihat Lord Qingchen bahkan tak bergerak sama sekali dan malah sambil minum teh aja untuk menahan semua serangan itu. Waduh, Lord Qingchen nih bos. Jelas hal itu membuat Putri Lingyun pun semakin kesal, yang pada akhirnya ia pun memberikan serangannya secara langsung. Tapi lagi-lagi this is Lord Qingchen ya lur ya, bahkan ia hanya menggunakan gelas tehnya untuk menahan serangan tersebut. Namun meskipun begitu, Putri Lingyun tak menyerah begitu saja. Di mana kali ini ia sampai mengeluarkan teknik pedang cahayanya untuk menyerang Lord kita itu. Tapi sayangnya hal itu tetaplah sia-sia, karena terlihat lagi-lagi Lord Qingchen masih dengan santuy menahan serangannya hanya dengan satu jarinya. Waduh, ini dia ya. Alhasil raja yang melihatnya akhirnya menghentikan pertarungan itu dan mengatakan kalau anaknya sudah kalah. Putri Lingyun yang mendengarnya awalnya ia menolak akan hal itu karena memang Lord Qingchen sendiri belum memberikan serangan apapun. Tapi ternyata meskipun Lord Qingchen hanya diam saja, ia sudah bisa merusak jepit rambut milik Putri Lingyun. Sontak doi yang melihatnya akhirnya mau mengakui kalau Lord Qingchen benar-benar luar biasa. Sementara Lord Qingchen sendiri ia juga tetap memuji Putri Lingyun karena memang jika dibandingkan dengan generasi muda lainnya, ilmu pedang dari Putri Lingyun ini sudah menjadi yang terbaik. Yang pada akhirnya setelah semuanya selesai, sang raja pun langsung menyuruh Yuanxin untuk membawa Lord Qingchen ke gudang hartanya. Di sana Putri Lingyun yang mendengarnya ia juga tak mau kalah dengan sang kakak dan ikut mengantarkan Lord kita itu. Jelas Master Zhou yang melihat Putri Lingyun seperti tertarik dengan Lord Qingchen, awalnya ia sedikit menggoda raja. Namun raja yang mendengarnya ia tak keberatan sama sekali. Terlebih lagi jika memang Lord Qingchen juga tertarik dengan anaknya, maka itu bisa menjadi berkah untuk putrinya. Widih. Kemudian raja pun menghampiri Master Zhou dan mengatakan kalau sebenarnya ia masih memiliki hal penting untuk mereka diskusikan berdua. Master Zhou yang mendengarnya juga tak keberatan sama sekali. Alhasil raja pun langsung mengajaknya ke sebuah ruangan.
Yang ternyata sang raja ingin meminta bantuan Master Zhou untuk menyembuhkan penyakit dari leluhur keluarga Liu-nya atau keluarga kerajaan. Di mana leluhur keluarga Liu-nya ini bernama Liu Tai. Jadi leluhurnya ini sudah menderita penyakitnya sangat lama, tapi sampai sekarang belum bisa disembuhkan. Jelas Master Zhou yang mendengarnya, ia mencoba memeriksanya terlebih dulu. Namun sayangnya setelah diperiksa, Master Zhou hanya menggelengkan kepala dan mengatakan kalau vitalitas tubuh dari leluhur Liu sudah sangat menurun. Tentu jika saja ia meminta bantuannya beberapa tahun yang lalu, mungkin ia masih bisa membantu. Tapi untuk sekarang takutnya ia tak bisa sama sekali. Sementara leluhur Liu sendiri, ia hanya mengatakan seharusnya pada saat itu ia menghancurkan keluarga Leng dan sekte Wuji. Namun mendengar raja yang menceritakan soal Pavilion Chen kemarin, leluhur pun menanyakan tentang Lord Qin Chen. Master Zhou yang mendengar nama dari Lord Qin Chen, ia langsung mengatakan kalau Lord kita pasti bisa membantu. Namun raja yang mendengarnya, awalnya ia sedikit tak yakin, karena memang basis kultivasi dari Lord Qin Chen sendiri masih dibawa dari Master Zhou. Namun jelas Master Zhou hanya bilang meskipun basis kultivasi Lord Qin Chen tidak sebagus dirinya, tapi untuk masalah keterampilan pengobatan, Lord Qin Chen 10 kali lebih hebat dari dirinya. Widih. Bahkan ia sampai mengatakan jika Lord Qin Chen tak bisa menyembuhkan penyakit leluhur, takutnya Pavilion Pil Domain Betian aja juga pasti tak akan bisa. Alhasil sang raja pun langsung mempercayai dan berniat membawa Lord Qin Chen ke sini. Cerita berlanjut, di mana setelah obrolan raja dan Master Zhou yang membicarakan soal penyakit dari leluhurnya kemarin, di sisi lain kita diperlihatkan keadaan di gudang harta, di mana Lord Qin Chen, Putri Ling Yun dan Pangeran Xuan Yin sudah berada di sana. Jelas Putri Ling Yun yang melihatnya langsung menjelaskan kalau gudang hartanya ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ruang senjata, ruang bahan, ruang buku langkah, ruang bloodline, dan terakhir ada ruang pil. Tak hanya itu, semua harta dari keluarga kerajaannya juga akan disimpan di tempat ini. Kemudian mereka pun masuk ke ruangan bahan. Di sana karena hartanya sangatlah banyak, jadi Pangeran Yuanxin pun mencoba mencari harta yang diinginkan oleh Lord Qin Chen. Yang tanpa diduga batu kristal kaisar yang dicari oleh Lord Qin Chen beneran ada di gudang harta. Tapi batu tersebut ada di ruangan lain, yang membuat Pangeran Yuanxin pun langsung bergegas mengambilnya. Setelah itu melihat karisma dari Lord kita, Putri Ling Yun pun malah sedikit salting ya lur ya, waduh. Namun di saat bersamaan Lord Qin Chen melihat harta yang langka, yaitu batu abadi. Jadi batu abadi ini bisa membuat seseorang tetap awet muda dan memiliki wajah yang lembut. Terlihat seketika itu juga Lord Qin Chen pun sedikit mengingat masa lalunya, di mana sebelum ia berinkarnasi dulu, ia berusaha mati-matian untuk mendapatkan batu abadi berbentuk hati yang berusia 10.000 tahun, hanya untuk membahagiakan kekasihnya yaitu Saguasi Er. Tapi sayangnya setelah ia berhasil mendapatkan batu tersebut, ia malah diselingkuhi. Waduh, Lord naas juga ya Lord ya. Namun Putri Ling Yun yang mengetahui kalau efeknya adalah awet muda, ia pun sangat antusias. Alhasil karena batu tersebut memang untuk seorang cewek, jadi Lord Qin Chen pun memberikannya kepada Putri Ling Yun. Tentu ia juga sedikit memuji Putri Ling Yun yang katanya tanpa batu abadi aja ia sudah sangatlah cantik. Apalagi jika ia memakai batu tersebut, ia pasti akan luar biasa. Widih, bisa juga memuji Lord kita ini kan. Sontak Putri Ling Yun yang mendengar sepatah dua kata-kata indah dari Lord Qin Chen, ia pun langsung dibuat baper dan senyum-senyum sendiri. Tapi untungnya seketika itu juga Pangeran Yuanxin pun datang dan mengatakan kalau ia sudah menemukan batu kristal kaisarnya. Jelas Lord Qin Chen yang melihatnya sangatlah senang karena memang batunya beneran asli. Namun ketika mereka mau pergi, tiba-tiba malah ada sebuah kekuatan yang memancing pedang petir Lord Qin Chen sampai bergerak. Sontak ia yang menyadarinya awalnya sangatlah kaget dan sedikit bertanya-tanya soal sebuah ruangan yang memang memunculkan kekuatan itu. Pangeran Yuanxin yang mendengarnya langsung menjelaskan kalau ruangan itu adalah ruang rahasia yang dipenuhi oleh benda-benda aneh dan rusak, yang dimana mereka sendiri aja tak mengetahui asal-usulnya. Alhasil Lord Qin Chen yang memang penasaran langsung menyuruhnya untuk membukanya. Tentu setelah dibuka, kali ini ia sendirilah yang memeriksa ruangan tersebut.
Di sana di tengah-tengah pemeriksaan, akhirnya Lord Qinchen pun menyadari kalau kekuatan tadi berasal dari sebuah armor besi. Sontak ia pun langsung menanyakan dari mana asal armor tersebut. Pangeran Yuanxin bilang kalau armor ini adalah armor ratusan tahun yang lalu, di mana seorang penguasa istana lah yang mendapatkannya dari alam rahasia di Pegunungan Iblis. Tak hanya itu, daya tahan dari armornya juga sangatlah kuat. Bahkan praktisi Derana Martial King tingkat ke-7 aja tak bisa menggoresnya. Namun sayangnya mereka tak mengetahui tentang bahan penempaannya. Terlebih lagi armor besinya juga sudah rusak. Tapi jika memang Lord Qinchen tertarik, ia bisa mengambilnya. Namun di sana ketika Lord Qinchen memeriksa armor tersebut, ia lagi-lagi dibuat kaget. Karena memang pola dari armornya mirip dengan metode rahasia dari ibu kota selatan kuno. Tak hanya itu, ia juga beranggapan kalau armor tersebut pasti ada sesuatu yang salah. Alhasil tanpa basa-basi lagi, Lord Qinchen pun mencoba memperbaikinya. Sontak mereka yang melihatnya lagi-lagi sangatlah kaget. Karena memang beberapa waktu yang lalu, praktisi Martial King dari dinasti Wei-nya aja tak ada yang bisa menyempurnakan armor besinya. Jelas mereka kembali dibuat shockbreaker karena memang Lord Qinchen malah berhasil menyempurnakannya. Di sana di alam bawah sadarnya Lord Qinchen pun akhirnya sadar kalau armor ini adalah armor umum dari para prajurit ras iblis kuno asing di masa lalu. Namun meskipun begitu, ia masih sedikit bertanya-tanya kenapa metode dari ibu kota selatan kuno bisa mengaktifkan armor tersebut. Yang pada akhirnya tanpa banyak basa-basi lagi, Lord Qinchen pun langsung memakai armor tersebut. Jelas dengan begini kemampuan pertahanannya akan semakin kuat. Kemudian Lord Qinchen dan kawan-kawan pun baru menghampiri raja dan yang lain. Di sana mereka yang melihatnya langsung menanyakan apakah Lord Qinchen menemukan batu yang ia cari. Lord Qinchen bilang kalau ia berhasil menemukannya. Tentunya tak lupa ia juga sedikit berterima kasih kepada raja. Sementara raja yang melihatnya, ia pun langsung menyuruh bawahannya untuk membawa anak-anaknya keluar terlebih dulu. Dan setelah itu ia pun baru mengatakan kepada Lord Qinchen kalau ia ingin meminta bantuan juga. Di sana Master Zhou pun langsung menjelaskan soal luka dari leluhur dinasti Wei dan meminta Lord Qinchen untuk menyembuhkannya. Jelas Lord Qinchen yang mendengarnya juga tak keberatan sama sekali dan mereka pun bergegas pergi ke ruangan dari leluhur. Di sana di perjalanan ternyata keluarga kerajaan ini juga memiliki formasi besar 7 cahaya yang dimana formasi tersebut dapat menyerap kultivasi esensi sejati dari seluruh kota kekaisaran. Sontak sang raja yang mendengarnya awalnya cukuplah kaget karena memang Lord Qinchen bisa mengetahui soal formasi itu. Dan tak lama mereka pun akhirnya sampai di ruangan dari leluhur. Namun di sana sang raja malah langsung dibuat kaget karena terlihat leluhurnya tampak lebih tua 10 tahun padahal baru mereka tinggalkan selama 30 menit. Lord Qinchen yang melihatnya hanya mengatakan kalau leluhur ini dihantui oleh aura kematian yang dimana jika didiamkan saja takutnya ia tak akan bisa bertahan lama. Alhasil sang raja yang mendengarnya lagi-lagi langsung meminta agar Lord Qinchen memeriksa leluhurnya itu. Sedangkan leluhur sendiri melihat Lord Qinchen yang masih sangatlah muda tapi sudah menjadi seorang master Papiliun. Awalnya ia tak percaya dan langsung beranggapan kalau Lord Qinchen adalah mata-mata yang dikirim untuk menyakitinya. Waduh, negatif thinking aja ya lur ya. Lord Qinchen yang melihatnya ia hanya mengatakan kalau 20 tahun yang lalu leluhur ini sangat terobsesi dalam latihan sampai memaksa tubuhnya secara berlebihan. Sontak hal itu membuat leluhur pun sangatlah kaget karena Lord Qinchen bisa mengetahui akan hal itu. Lord Qinchen bilang kalau esensi sejati dan lautan ki milik leluhur juga sudah rusak. Dan oleh karena itulah ia bisa mengetahui kalau doi sangatlah terobsesi. Terlebih lagi jika ditebak-tebak pada saat itu atau 20 tahun yang lalu seharusnya leluhur ingin menerobos kerana Martial King tahap menengah. Tapi sayangnya pada saat itu ia tak meminum pil hujan hijau tingkat ke-7 yang membuat ia pun seperti ini. Kemudian Lord Qinchen pun juga mengatakan selama leluhur mau percaya padanya ia akan melakukan yang terbaik. Alhasil leluhur pun akhirnya percaya dan membiarkan Lord kita memeriksanya.
Di sana terlihat ketika Lord Kinchen memeriksanya, di alam bawah sadarnya leluhur pun melihat wujud jiwa dari Lord Kinchen. Tak hanya itu, Lord Kinchen juga menanyakan pada saat itu di mana leluhur berkultivasi dan mencoba menerobos ranah. Leluhur bilang kalau itu di ruang pengasingannya. Sontak ia pun langsung menyuruh sang raja untuk mengantarkan Lord Kinchen ke sana. Terlihat sesampainya di sana, Lord Kinchen juga meminta agar leluhur menunjukkan kepadanya kondisinya pada saat berkultivasi dulu. Leluhur pun mengiyakan dan langsung mempraktekkannya. Di sana, Lord Kinchen yang melihat leluhur berkultivasi dengan menghadap ke arah tenggara awalnya cukuplah kaget. Yang pada akhirnya ia pun turun tangan sendiri. Di sana Raja dan Master Zo yang melihatnya tampak dibuat bingung karena memang mereka tak mengetahui maksud dari Lord Kinchen. Sementara Lord Kinchen sendiri tanpa basa-basi lagi ia pun langsung menggabungkan formasi 7 cahaya dan lingkaran tanah surgawi. Yang dimana leluhur yang melihatnya malah sangatlah kaget ya lur ya. Waduh. Cerita berlanjut di mana masih memperlihatkan keadaan di ruangan pengasingan. Di sana melihat Lord Kinchen yang menggabungkan formasi 7 cahaya kemarin, leluhur pun sangatlah kaget karena ternyata Lord Kinchen sudah mengaktifkan formasinya secara penuh. Tentu ia sedikit tak menyangka karena memang di masa jayanya aja mereka hanya bisa mengaktifkan setengah formasinya. Tapi Lord Kinchen sebagai master muda malah bisa mengaktifkannya secara penuh. Sementara ketua Yelu sendiri ia juga menunjukkan ekspresi yang sama karena katanya penggabungan ini merupakan teknik penyusun batu yang legendaris. Balik lagi ke Lord Kinchen, di mana setelah mengaktifkan formasi tersebut ia pun malah meminta peta dari kota kekaisaran. Kaisar yang mendengarnya juga langsung memberikannya. Di sana setelah melihat peta tersebut, Lord Kinchen malah menanyakan soal kediaman dari sekte Guyuan atau salah satu dari 3 sekte utama. Tapi ketika ditanya kenapa Lord Kinchen menanyakan itu, ia hanya bilang kalau ini hanya spekulasinya dan belum terlalu yakin. Kemudian ia pun mengatakan soal luka yang diderita oleh leluhur Liu Tai, yang dimana untuk saat ini mereka hanya memiliki 2 solusi dalam menyembuhkannya. Jadi untuk solusi yang pertama, leluhur harus meminum pil memperpanjang hidup, serta ditambahkan pil penyehat tubuh kelas 7, pil peremajaan kelas 8, dan pil 1000 tahun kelas 9. Sontak hal itu membuat Kaisar pun cukuplah kaget, karena memang pil yang disebutkan oleh Lord Kinchen tadi sangatlah sulit untuk ditemui. Alhasil ia pun menanyakan solusi yang kedua. Lord Kinchen bilang untuk solusi yang kedua, leluhur harus menerobos kerana Martial King tahap menengah. Jelas dengan begitu tubuhnya akan diatur ulang dan lukanya pun akan pulih dengan sendirinya. Tapi lagi-lagi Kaisar yang mendengarnya sedikit geleng kepala karena nyatanya kedua solusi itu sangatlah sulit untuk dilakukan. Lord Kinchen yang mendengarnya hanya mengatakan kalau ia memberikan solusi ini karena ia sudah punya caranya sendiri, di mana ia akan bersedia untuk membantu leluhur dalam menerobos kerana Martial King tahap menengah. Sontak semua yang mendengarnya sangatlah kaget. Namun Lord Kinchen juga mengatakan berhasil atau tidaknya itu tergantung dengan seberapa kuat keinginan leluhur untuk tetap hidup. Dan juga yang perlu digarisbawahi, mereka semua harus mematuhi perintahnya dan tak boleh protes sama sekali. Semua pun mengiyakan, dan Lord Kinchen juga langsung memberikan resep obat kepada Kaisar agar ia menyiapkannya. Tak hanya itu, Lord Kinchen juga meminta rantai run sepanjang 10 meter. Tentu hal itu membuat Kaisar pun sedikit bertanya-tanya kenapa Lord Kinchen meminta sebuah rantai run. Tapi sayangnya Lord Kinchen tak mau menjawabnya, yang membuat Kaisar pun segera menyiapkan semua bahan-bahannya. Singkat cerita, semuanya pun sudah lengkap. Di sana Lord Kinchen juga meminta bantuan dari Master Zo untuk membantunya dalam memurnikan sebuah pil. Tapi Master Zo yang melihatnya ia malah cukuplah kaget karena memang dilihat dari bahan-bahannya, Lord Kinchen malah berniat untuk membuat pil perangsang nafsu. Waduh. Sontak ia pun juga sedikit bertanya-tanya sebenarnya apa yang direncanakan oleh Lord kita. Kemudian setelah pilnya sudah selesai dibuat, terlihat semuanya pun sedikit bertanya-tanya karena memang bau dari pilnya cukup menyengat. Lord Kinchen yang mendengarnya hanya menyuruh mereka untuk mengatur nafasnya masing-masing karena memang pil yang ia buat ini adalah pil putaran cahaya.
Setelah itu Lord Qichen pun menyuruh leluhur untuk meminum pil tersebut. Tapi sayangnya leluhur malah menolak karena katanya pil putaran cahaya itu adalah pil tanpa harapan yang sama dengan pil peledak darah. Namun karena perjanjian sebelumnya mereka tak boleh protes sama sekali, jadi Lord Qichen pun tetap memaksanya. Bahkan run rantai yang ia minta tadi ternyata untuk menahan leluhur Liu agar ialah yang menyuapinya. Waduh. Terlihat di sana setelah meminum pil tersebut, tubuh dari leluhur pun sedikit mengeluarkan sebuah aura ya lur ya. Jelas semua yang melihatnya langsung beranggapan kalau pil putaran cahayanya telah bekerja. Sementara Lord Qichen sendiri ia malah menyuruh semuanya untuk memukuli leluhur tersebut. Sontak semua yang mendengarnya sangatlah kaget. Tapi karena perintah Lord Qichen adalah mutlak, jadi mereka harus melakukannya. Tentu hal itu membuat leluhur pun sangatlah marah dan meragukan bantuan dari Lord Qichen. Jelas Lord Qichen yang mendengarnya juga dibuat kesal. Yang pada akhirnya karena menurutnya para ketua tadi memukulinya sangatlah pelan, jadi ia sendirilah yang turun tangan dan memukuli leluhurnya. Waduh, hajar Lord. Namun tentunya Lord Qichen melakukan ini punya tujuan sendiri ya lur ya, yaitu untuk membangkitkan semangat dan tekad hidup dari leluhur itu sendiri. Tapi melihat leluhurnya yang benar-benar tak berdaya, raja pun mencoba menghentikannya. Karena katanya jika terus begini takutnya leluhur akan meninggoy. Namun lagi-lagi karena didikan Lord Qichen ini sangatlah keras, ia tak peduli sama sekali dan tetap menyuruh para ketua yang lain untuk memukuli leluhur Liu. Sontak sang raja yang melihatnya ia lagi-lagi mencoba menghentikannya. Tapi sayangnya sesuai perjanjian mereka tak boleh protes sama sekali. Sedangkan leluhur sendiri setelah dipukuli habis-habisan, akhirnya ia pun menunjukkan semangat serta tekadnya. Bahkan ia sampai bisa melepaskan run rantai dari Lord Qichen. Namun meskipun begitu, leluhur masih sangatlah marah atas apa yang sudah dilakukan oleh Lord Qichen. Bahkan ia sampai menyerang Lord kita itu. Untungnya armor besi yang didapat oleh Lord Qichen kemarin masih bisa menahan serangannya. Tapi leluhur yang melihatnya ia malah menuduh kalau Lord Qichen beneran seorang mata-mata. Karena memang armor tersebut tak akan dimiliki oleh orang biasa. Bahkan di sana ia sampai berniat untuk mengeksekusi Lord kita itu. Waduh, Lord danger nih. Tapi jelas sebelum leluhur menyerang, Lord Qichen langsung mengingatkan agar leluhur mengecek tubuhnya terlebih dulu. Yang ternyata dari tadi meskipun sangatlah keras, namun nyatanya Lord Qichen sudah membantunya untuk menerobos kerana martial king tahap menengah. Sontak hal itu membuat leluhur pun sangatlah kaget dan sedikit bertanya-tanya apa yang sebenarnya sudah terjadi. Tak hanya itu, atas kesalahpahamannya tadi ia juga meminta maaf. Lord Qichen yang melihatnya ia hanya mengingatkan agar leluhur memperbaiki temperamen marah-marahnya. Tentu jika tidak takutnya leluhur pasti akan menggila lagi. Leluhur pun mengiyakan. Yang pada akhirnya ia pun hanya tertawa tipis. Karena nyatanya lukanya benar-benar sudah pulih. Dan dirinya juga sudah menerobos kerana martial king tahap menengah. Di sana ia juga sedikit menanyakan apakah Lord Qichen baik-baik aja. Lord Qichen bilang berkat armor besi yang ia dapat kemarin tentunya ia masih aman-aman aja. Sontak leluhur yang mengetahui kalau itu adalah armor rusak di ruang senjatanya, awalnya ia juga cukuplah kaget. Terlebih lagi Lord Qichen bilang kalau armor ini adalah barang yang bagus. Alhasil sebagai rasa terima kasihnya ia bahkan mengatakan jika Lord Qichen ingin mengambil semua harta di ruang kerajaan ia tak akan menghalangi. Wede. Sedangkan Master Zhou sendiri ia masih sedikit bertanya-tanya bagaimana Lord Qichen bisa menyembuhkan penyakit dari leluhur. Lord Qichen menjelaskan sebenarnya leluhur sudah menerobos semenjak 20 tahun yang lalu. Bahkan jika ia tak salah menebak, seharusnya pada saat itu leluhur sedang mengkultivasikan teknik matahari agung semesta.
Tapi sayangnya esensi sejati yang terkondensasi dari teknik tersebut sampai meledak, yang membuat leluhur pun tak merasakan rangsangan apapun. Dan oleh karena itulah Lord Qinchen menggunakan pil putaran cahaya untuk membuatnya kembali ke cahaya dan juga meledakkan kekuatannya yang luar biasa. Sedangkan run rantai tadi memang untuk mengikatnya agar ia bisa memukulinya dan memicu lagi amarah di tubuh dari leluhur. Jelas ditambah dengan kombinasi bubuk konjungsi, leluhur pun bisa menerobos hanya dengan satu gerakan dan mendapatkan kembali vitalitasnya. Sehingga secara alami penyakit yang ia derita pun juga langsung disembuhkan ya lur ya. Wede, emang beda ya lur reinkarnasi master tertinggi ini. Kemudian leluhur Liu pun juga mengatakan mungkin saja sekte Guyuan lah yang menjebaknya pada saat itu. Namun Lord Qinchen yang mendengarnya hanya mengatakan kalau itu belumlah pasti. Tapi berdasarkan energi sejati dingin yang ia periksa memang berasal dari sekte Guyuan. Di sana Lord Qinchen juga sedikit bertanya-tanya karena katanya ia seperti sudah melihat energinya di suatu tempat. Yang pada akhirnya karena semuanya sudah selesai, kali ini giliran dari Master Zola yang mengingatkan janji Lord Qinchen kemarin, yaitu mau membantunya dalam menerobos ke ranah Martial King. Lord Qinchen yang mendengarnya juga tak keberatan sama sekali. Terlebih lagi di sini juga ada formasi 7 cahaya yang memang cocok untuk beberapa bela diri. Tapi masalahnya apakah leluhur Liu mau meminjamkan formasi tersebut? Yang sudah jelas leluhur Liu juga tak keberatan sama sekali ya lur ya. Kemudian sebelum pergi ke sana, Lord Qinchen pun sedikit menanyakan, karena leluhur Liu sudah pulih total, jadi apakah ia akan memperkuat diri dan menyerang keluarga Leng? Leluhur yang mendengarnya hanya mengatakan kalau ia sudah punya penilaian sendiri. Yang pada akhirnya Lord Qinchen pun bergegas pergi ke formasi 7 cahaya. Di sana dengan tiki-takanya ia mencoba untuk mengatur formasinya terlebih dulu. Dan kemudian sang raja pun juga sangat berterima kasih karena Lord Qinchen benar-benar sudah menyembuhkan penyakit dari leluhurnya. Namun di sela-sela obrolan mereka itu, seketika itu juga Henu dan Xian Yu pun akhirnya kembali. Seperti yang kita tahu di part 54 kemarin, Henu dan Xian Yu ini memang ditugaskan untuk pergi ke wilayah 5 kerajaan. Terlihat tak hanya mereka, di sana juga ada Xin Batian, aka sang dewa perang dari kerajaan Qi atau kakek dari Lord Qinchen. Jadi kakek dari Lord Qinchen ini pertama kali muncul dulu di part 12. Di mana pada saat itu ia datang ke ibu kota dan meninggalkan perbatasan yang ia jaga hanya untuk membantu Lord Qinchen yang memang sedang bertarung dengan faksi Guisan. Oke, back to cerita. Di sana sang kakek juga sangatlah kaget karena Lord Qinchen bisa mendapatkan link di dinasti Wei. Sementara Lord Qinchen sendiri ia langsung mengenalkan kepada raja kalau mereka ini adalah kerabatnya semua. Jelas sang raja yang mendengarnya juga dengan senang hati menyambut kedatangan mereka semua. Setelah itu Lord Qinchen pun menanyakan kepada Henu ada masalah apa ketika ia pergi ke 5 kerajaan kemarin. Henu bilang kalau feeling Lord Qinchen kemarin memanglah benar, karena ternyata ketua sekte Lucian sudah membawa pasukan kuat untuk menyerang 5 kerajaan. Tapi untungnya mereka semua sudah dikalahkan oleh Henu itu sendiri. Jelas jika saja kemarin ia terlambat, takutnya konsekuensi yang diterima akan jauh lebih besar. Sontak Lord Qinchen yang menyadari kalau dalangnya adalah keluarga Leng langsung dibuat marah besar. Bahkan ia sampai mengatakan sudah waktunya untuk menyingkirkan keluarga Leng. Wede, hajar Lord. Sedangkan di keluarga Leng terlihat leluhur Pogong pun juga sangatlah marah karena memang anak buahnya sudah gagal untuk menghancurkan kerajaan Qi. Bawahan yang mendengarnya langsung menjelaskan kalau Lord Qinchen sudah mengirim para master kuat untuk menjaga kerajaan Qi. Dan oleh karena itulah ia tak bisa berbuat banyak. Bahkan jika ia terlambat dalam melarikan diri, takutnya ia pasti sudah meninggoy. Alhasil leluhur Pogong yang mendengarnya ia pun terlihat pasrah dan mengatakan untuk saat ini ia tak akan bertindak dulu karena memang Lord Qinchen sendiri selalu berada di istana yang membuat mereka tak akan bisa membunuhnya. Tapi jika Lord Qinchen sudah keluar dari istana, maka ia sendirilah yang akan mengeksekusi Lord kita itu. Waduh. Namun leluhur dari sekte lain juga mengingatkan soal leluhur Liu yang mungkin tak akan diam saja.
Tapi terlihat leluhur Pogong masih sangatlah santuy karena ternyata ia sudah diam-diam menghubungi pasukan utama dari dinasti Zhou untuk meminta bala bantuan. Sontak semua yang mendengarnya sangatlah kaget karena dengan begini keluarga Leng berniat meninggalkan dinasti Wei. Sementara para leluhur dari sekte lain mereka juga tak keberatan sama sekali. Terlebih lagi leluhur Pogong juga meyakinkan selama mereka bisa mendapatkan resep pil khusus, maka kekuatan mereka pasti akan menyebar ke seluruh 100 dinasti dan menjadi keluarga yang sangat mendominasi. Waduh, ngeri nih. Balik lagi ke Lord Qingchen. Di sana setelah ia mengatur formasi 7 cahaya tadi, ia pun malah sedikit oleng. Yang ternyata tak hanya sekedar mengatur, tapi Lord Qingchen sudah menggabungkannya sehingga menjadi formasi niat bela diri. Tentu Lord Qingchen hanya mengingatkan setelah formasinya diaktifkan nanti, pastikan kehendak mereka sudah cukuplah kuat. Karena memang jika tidak mereka pasti akan ditolak. Para master pun mengiyakan. Di sana Lord Qingchen juga menyuruh Heinu dan Xian Yu untuk ikut juga ke dalam formasinya. Karena memang hal itu akan sangat bermanfaat untuk menerobos kerana Martial King di masa depan. Tapi sayangnya episode kali ini harus berakhir sampai di sini ya lur ya. Waduh. Sebagaimanakah kelanjutan dari Lord Qingchen? Apakah di part berikutnya rekan-rekannya beneran bisa menerobos kerana Martial King? Tentu kita akan melanjutkannya di part yang berikutnya. Zeh.